Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ami Awaliyah, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi yang sekarang sedang melaksanakan PLP di SMA 6 Kota Tasikmalaya. Di sini, saya sebagai guru PLP yang mengajar mata pelajaran Sejarah Peminatan di kelas 10 IPS 3. Untuk itu, kepada adik-adik kelas 10 IPS 3, mohon kerjasamanya dan salam kenal semuanya. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar penelitian sejarah. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Dan apakah sejarah sangat memerlukan penelitian? Nah, di sini dijelaskan ya. Penelitian adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu masalah, baik untuk mendukung atau menolak teori, bahkan untuk mendapatkan kebenaran. Apakah sejarah memerlukan penelitian? Jawabannya sangat perlu, karena sejarah merupakan deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian studi praktis untuk mencari kebenaran. Jadi, secara umum, penelitian sejarah merupakan penelaahan sumber-sumber informasi mengenai masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis. Lanjut ke bentuk penelitian sejarah. Bentuk penelitian sejarah terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, penelitian lapangan, dan yang kedua, penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan atau tempat terjadinya peristiwa masa lampau. Pada penelitian ini, seorang peneliti sejarah akan langsung mendatangi tempat kejadian peristiwa masa lalu atau tempat peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lalu. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan studi pustaka atau mencari data tertulis sebagai sumber. Penelitian ini dapat dilaksanakan di museum, di perpustakaan, bahkan tempat yang terdapat sumber-sumber tertulis berupa dokumen. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah terdapat 5 langkah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, kritik sumber atau verifikasi. Yang keempat, interpretasi. Dan yang terakhir, historiografi. Nah, untuk pemilihan topik, sebelum kita melakukan penelitian sejarah, pemilihan topik sangatlah penting. Kenapa? Topik yang harus diteliti haruslah layak dijadikan penelitian. Kelayakan pemilihan topik penelitian dapat dilihat dari ketersediaan sumber yang ada. Jadi, jangan sampai kalian memilih topik yang menarik untuk dijadikan penelitian, namun ketersediaan sumber tidak ada. Karena penelitian sejarah berbeda dengan penelitian ilmu pengetahuan-pengetahuan lainnya, di mana dalam penelitian sejarah sumber sangatlah penting. Yang kedua, yakni heuristik. Heuristik merupakan suatu kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi sebagai sumber. Nah, sumber tersebut dapat berupa sumber primer, sumber sekunder, bahkan sumber lisan. Yang ketiga, yakni kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan suatu sumber. Kritik sumber dapat dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, kritik internal, dan yang kedua, kritik eksternal. Langkah selanjutnya adalah interpretasi data. Interpretasi merupakan analisis sejarah yang bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta dari sumber-sumber. Jadi, dilakukannya interpretasi data adalah untuk mendapatkan makna dan keterkaitan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya. Langkah yang terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan dari hasil penelitian sejarah atau pemaparan laporan hasil penelitian sejarah. Penulisan hasil laporan penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian
dari awal sampai akhir hingga dapat menarik suatu kesimpulan. Lanjut kita ke sumber-sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini terdapat 4 sumber. Yang pertama sumber lisan, yang kedua sumber tertulis, yang ketiga sumber rekaman, dan yang keempat sumber benda atau artefak. Yang pertama sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Nah, yang kedua sumber tertulis. Sumber tertulis adalah keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, sumber ini biasanya berupa dokumen atau arsip-arsip. Yang ketiga, sumber rekaman. Sumber rekaman dapat berupa rekaman kaset, audio, dan rekaman video. Nah, banyak sekali peristiwa sejarah yang terdapat sumber rekamannya seperti proklamasi kemerdekaan, terus perang kemerdekaan dan sebagainya. Dan yang terakhir sumber benda atau artefak. Sumber benda ini biasanya disebut juga dengan sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan masa lampau seperti bangunan, candi, patung, dan sebagainya. Kita lanjut ke fakta-fakta sejarah. Fakta merupakan bahan utama yang digunakan oleh sejarawan untuk menyusun cerita. Fakta adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang telah terjadi. Nah, fakta-fakta sejarah terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, soft fact atau fakta lunak, dan yang kedua hard fact atau fakta kuat. Soft fact atau fakta lunak merupakan fakta yang masih labil dan masih perlu diselidiki atau diuji kebenarannya. Sedangkan hard fact atau fakta kuat merupakan fakta yang sudah stabil dan teruji kebenarannya. Kita lanjut ke jenis-jenis sejarah. Terdapat 8 jenis sejarah. Yang pertama, sejarah politik, yang kedua, sejarah sosial, yang ketiga, sejarah ekonomi, dan yang keempat, sejarah kebudayaan. Selanjutnya, sejarah etnis, sejarah intelektual, sejarah pendidikan, dan sejarah keluarga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.